Halo semua, kenalin nama aku Brahma dari Depok. Hai, aku Kalisul dari Aceh. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lady Ulfa. Hai, aku Lubna dari Aceh. Halo, nama saya Canif dari SMA Negeri 1 Mejayan. Hai, saya Isma dari SMA Negeri 1 Mejayan. Hai, aku Selvi dari SMA Negeri 1 Mejayan. Hai, aku Julfika dari Bogor. Hai, aku Putri Marsenda dari Bogor. Hai, aku Nurul dari Bogor. Hai, aku Dikta dari Surakarta. Halo, aku Rani dari Surakarta. Hai, saya Vano dari Surakarta. Hai semuanya, aku Nanda dari Bogor. Hai, aku Sheryl dari Bogor. Halo, saya Zara dari Bogor. Hai, aku Manda dari Yogyakarta. Hai, aku Lydia dari Yogyakarta. Hai, aku Sanda dari Yogyakarta. Hai, aku Bella dari Lumajang. Hai, aku Dain dari Jakarta. Hai, perkenalkan nama aku Sajia Lalidah. Aku dari Tangerang Selatan. Hey, I'm Tanner from Bogor. Hi, my name is Oliver. Hi, my name is Jaisha. Hi, my name is Kyla. Hi, my name is Raishad and I'm from Jakarta. Hai, aku Syasi dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sahira Asmarani dari SMA Islam Al-Azhar 1. Nama saya Marsha Akila Listianti dari SMA Islam Al-Azhar 1. Halo semuanya, nama aku Haiko. Hai semuanya, aku Natalia. Halo, nama saya Intan dari Sekolah Skop Indonesia. Hai, aku Cia. Hai, aku Aisyah. Halo, nama aku Mutialda dari Balikpapan. Hai, aku Raina dari Balikpapan. Hai, aku Fania dari Balikpapan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Faiz dari Bogor. Halo teman-teman, nama saya Farmizar dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kotrunada, saya dari Kabupaten Bogor. Apakah kalian tahu dampak apa saja yang disebabkan oleh sampah plastik? Banyak dampak positif dari plastik, tapi kita juga nggak boleh melupakan kalau banyak sekali dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh sampah plastik. Oleh karena itu, teman-teman juga harus bijak untuk menggunakan plastik untuk melindungi bumi kita. Mudah ditemukan, mudah dibawa, dan murah itu dampak positif dari plastik. Tapi teman-teman tahu nggak sih dampak negatif dari plastik? Ada banyak banget loh teman-teman, terutama untuk biota laut. Untuk biota laut itu juga berbahaya banget karena sampah-sampah yang kita buang sembarangan di laut itu bisa menyebabkan biota laut itu memakan sampah itu dan mati. Dan selain itu juga itu bisa menyebabkan banjir ataupun menjadi polusi udara. Dan kalau misalkan sampah plastik juga dikubur di dalam tanah, itu tidak akan menjadi kompos ataupun terurainya juga sangat lama nih. Nah, setelah terurai juga sangat lama, itu juga akan menjadi racun dan itu pastinya berbahaya untuk tanah. Sampah plastik itu ya tentu mencemari lingkungan kita ya, karena harusnya di sebuah ekosistem itu nggak ada sampah plastik. Dan juga menurut aku sampah plastik itu suka kemakan gitu sama hewan-hewan yang ada di lingkungan itu, dan juga lama terurai juga sampah plastiknya kayak sampah-sampah organik. Jadi mungkin penumpukan sampah dan segala macam sampah plastik itu jadi bikin lingkungan itu tercemar dalam waktu yang lama. Dampak dari sampah plastik itu bisa menyebabkan lingkungan jadi kotor, bau yang menyengat, dan lingkungan tidak enak dipandang. Ya, yang pertama membahayakan biota laut, dan yang kedua mempengaruhi kesehatan lingkungan dan kesehatan kita sendiri. Dampaknya itu dapat menyebabkan polusi tanah dan udara yang membuat jadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap, dan juga dapat merusak ekosistem lingkungan di sekitar. Ya, tentu dampak-dampak dari penyebaran sampah banyak. Salah satunya adalah pencemaran yang diakibatkan oleh sampah, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Kita sering lihat kalau misalnya pencemaran air tuh contohnya kayak banjir dan lain-lain. Apakah kalian tahu bahwa volume sampah plastik di tahun 2020 mencapai 6,8 juta ton dan tumbuh sebesar 5% setiap tahunnya? No? Yakin sebanyak itu? Wah, jujur kalau misalkan sampai nyentuh angka 6,8 juta ton sih, gue nggak tahu sih itu. Dan menurut itu banyak banget, kacau. Wah, tidak, aku tidak membayangkannya sebanyak itu. Hah? Gak tahu tuh, emang sebanyak itu? Bagi saya pribadi, fakta ini merupakan fakta yang baru bagi saya dan juga merupakan fakta yang menarik. Mengapa begitu? Karena angka-angka ini menunjukkan bahwa kita sangat bergantung terhadap produk-produk plastik. Wah, yang benar sampai 6,8 ton. Saya nggak tahu. First of all, I do know that we humans produce a lot of plastic waste.
However, I did not know that it was up to 6.8 million tons. This huge number shows that plastic waste is a current and increasing problem globally, and if substantial efforts aren't done to decrease plastic waste, it will continue to rise. Apakah di daerah kalian ada banyak sampah plastik? Pernahkah kalian melihat tumpukan sampah yang tidak pada tempatnya? Apabila pernah, tolong jelaskan. Ada sih beberapa tumpukan sampah, dan masyarakat mengiranya itu adalah tempat sampah, dan akhirnya lingkungan di sana menjadi kotor. Ya, di lingkungan sekitarku banyak sekali sampah-sampah yang masih menumpuk. Seperti contoh pasar tradisional, banyak sekali pedagang dan masyarakat yang belum sadar akan pentingnya untuk menjaga kebersihan, sehingga para pedagang dan masyarakat masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Ya, di sekitarku masih banyak tumpukan sampah plastik karena di saat pandemi ini kita sering menggunakan aplikasi online yang notabene sering menggunakan sampah plastik. Ya, karena sebagian masyarakat di daerah saya masih mengkonsumsi maupun memproduksi barang-barang yang berbahan dasar plastik. Oleh karenanya, sampahnya pun sebagian besar adalah plastik. Tumpukan sampah juga masih sering saya lihat terutama pada tempat-tempat yang kotor dan juga lembab. Hal ini terjadi karena masyarakat masih kurang akan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Banyak pernah. Masalahnya itu karena kurang kesadaran masyarakat sendiri atas penggunaan sampah plastik sehingga dapat menimbulkan banyak sampah tersebut. Kalau di tempat aku sih aku nggak pernah lihat ada yang gitu ya, sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan, karena menurut aku di sini juga lumayan terorganisir lah ya sampah-sampah di Yasmin ini. Tapi yang jadi masalah tuh tempat pembuangan sampah yang dia di tengah-tengah warga, dan mungkin itu agak mengganggu juga karena baunya aja kali ya. Dan tapi kalau overall sih sampah plastik semua ada di tempatnya, itu tempat sampah, dan tapi yang jadi problem tuh dari tempat sampahnya itu yang ada di tengah-tengah kerumunan orang-orang, dan juga kita nggak tahu dari tempat sampah itu jadi kemana. Di daerahku sendiri sampah sudah sangat terkelola dengan baik karena setiap harinya ada petugas yang mengambil sampah dari tiap-tiap rumah. Kemudian sampah tersebut dibawa ke tempat pembuangan sampah, lalu di sana akan dilakukan penyortiran. Tidak. Saya juga belum pernah melihat adanya tumpukan sampah di perumahan saya karena setiap rumah memiliki tempat sampahnya masing-masing dan setiap pagi sampah tersebut dibawa untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah. Apakah kalian merasakan dampak dari berlimpahnya sampah plastik? Apabila iya, tolong jelaskan. Kita semua merasakan dampak dari berlimpahnya sampah plastik. Seperti yang sekarang kita rasakan, banyak lingkungan kita yang dicemari oleh limbah plastik. Kita juga dapat melihat banyaknya sampah plastik yang dibuang sembarangan sehingga merusak lingkungan sekitar. With Indonesia having high amounts of plastic waste, I believe that it has impacted our environment a lot, especially in the air and water quality. The fact that plastic is made of a lot of dangerous chemicals, when disposed, some of these chemicals are able to spread to the environment and of course have consequential effects. Before COVID, we go outside without wearing masks, and back then I can feel the air being very polluted as it's thick and dusty and sometimes it even smells bad. And for the water, it is rare to see the waters in the lakes and the beaches be clear. And as someone who travels a lot, the bad air quality in Indonesia seems more apparent as water sources like tap water look cleaner and the air feels more fresh outside of the country. Tidak, saya tidak merasakan langsung dampak dari sampah plastik. Pengalaman saya sendiri, saya pernah mengalami sebuah kejadian yang diakibatkan oleh sampah plastik. Jadi kejadiannya adalah waktu itu rumah saya sempat kebanjiran akibat tersumbatnya sampah plastik di selokan-selokan. Akibat tersumbatnya selokan karena sampah-sampah plastik. Jadi menyebabkan meluapnya air ke jalanan. Iya, saya rasa dampaknya itu cukup besar. Dampaknya dapat mempengaruhi polusi udara, polusi tanah, terus menciptakan bau-bau yang tidak sedap. Masih banyak sampah yang ditumpuk di pinggir jalan sehingga dapat mengganggu pandangan. Dan yang kedua, masyarakat di sekitar saya masih biasa melakukan pembakaran sampah, terutama sampah-sampah plastik. Padahal asap bakaran tersebut dapat mengganggu kesehatan. Dampak yang saya rasakan itu adalah saya mencium aroma-aroma yang tidak sedap. Kemudian yang kedua itu sampah-sampah itu jika sudah masuk ke tanah itu akan menimbulkan polusi bagi tanah itu. Apa pendapat kalian mengenai sampah plastik di Indonesia? Menurut saya progres dari pemerintah tentang sampah plastik ini masih belum terlihat. Mungkin sampah plastik di Indonesia harus perlu dibenahi dan dimaksimalkan lagi sistemnya. Khususnya itu sistem pembuangan limbah ya. Karena agar tidak merusak lingkungan
dan ekosistem. Karena seperti yang kita tahu, sampah plastik itu sangat susah terurai, butuh waktu sekitar 10 atau ratusan tahun untuk menguraikan sampah plastik itu yang bisa kita lihat di internet banyak di lautan maupun di sungai-sungai seperti itu. Banyak banget, and we don't actually, kalau gue lihat, we don't know how to process it. Kayak misalnya ngolahnya itu kita nggak bisa, walaupun iya sedikit-sedikit we're ngurangin plastik. Kayak misalnya kalau misalnya lu beli barang nggak pakai plastik, sekarang pakai paper bag and everything. Yes, that is a good thing, but there's still a lot of plastic here that we don't know what to do with it, and we're just like creating wasteland and polluting the ocean by the plastic that we made and everything like that. Sampah plastik membawa dampak yang begitu besar terhadap lingkungan, baik dalam jangka waktu dekat atau beberapa tahun yang akan datang. Contohnya, tanah yang terkontaminasi dan air yang mengandung racun berbahaya. Pendapat saya tentang sampah plastik di Indonesia ya cukup prihatin. Indonesia juga memang terkenal dengan negara paling banyak penghasil sampah di dunia. Menurut aku ya hal ini patut disayangkan. Karena itulah peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam terwujudnya negara yang bersih tanpa sampah plastik. Plastic waste is becoming or has become a really big problem in terms of the environment. I mean, it can be seen everywhere and it's going to be here forever. Because of its properties, plastic cannot be broken down for more than 50 years, even could be hundreds of years. Kita harus reduce dan recycle. Namun, kita harus mengkategorasi mana yang paling penting dan mana yang tidak terlalu penting. Yang pertama yang paling penting menurut aku adalah reduce. Kita harus mengurangi jumlah sampah di Indonesia. Dan yang kedua adalah reuse. Sampah plastik di Indonesia kita harus bisa menggunakannya kembali. Dan yang ketiga, jika kita tidak bisa reuse atau reduce, kita akan recycle atau mendaur ulang sampah tersebut. Menurut saya, sampah plastik di Indonesia merupakan salah satu jenis sampah yang sangat harus diperhatikan karena jumlahnya yang terus bertambah, maka pengolahan dan pengurangannya harus sangat diperhatikan. Pendapat saya tentang sampah plastik yang ada di Indonesia itu jumlahnya sangat banyak ya, jadi perlu dikurangi. I believe the government has done a great job in creating laws banning plastic bags in mini markets or supporting NGOs in creating trash banks and everything else, but I believe it's not enough as it only solves a part of the big problem about plastic waste. Menurutku sampah plastik di Indonesia itu perlu banget untuk dikurangin karena sejauh yang aku tahu sampah plastik di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Persoalan sampah, terutama sampah plastik, merupakan suatu hal yang sangat urgent dan harus segera ditangani. Sampah plastik di Indonesia ini sudah sangat banyak sekali. Tetapi, saya bersyukur karena saya melihat masyarakat Indonesia sudah mulai meningkat kesadaran diri masing-masingnya mengenai sampah plastik di Indonesia ini. Saya bisa mengatakan seperti itu karena saya melihat sudah banyak platform di sosial media yang membahas tentang sampah plastik atau platform-platform yang bertujuan untuk meningkatkan awareness atau kesadaran diri para masyarakat tentang sampah plastik di Indonesia ini. Contohnya adalah Sigma Collect ini, salah satunya. Ada juga kawan-kawan organisasi di sosial media lainnya yang membahas tentang sampah plastik di Indonesia. Pendapat saya mengenai sampah plastik di Indonesia udah gawat sih. Indonesia kayak penyumbang sampah plastik di laut kayak terbesar nomor 2 di dunia. So that is really bad. That is very bad. Ya, kita juga udah sering banget banjir dan of course Kemandai Bogor memang salah satu faktornya mengapa banjir di Jakarta itu sering banget. Tapi sampah plastik juga itu merupakan salah satu faktor penting dalam mengapa bisa banjir di Jakarta. Ada banyak banget sampah plastik yang berserakan di Jakarta yang ditontonkan begitu. Menurut kalian, faktor apa yang menyebabkan banyaknya sampah di Indonesia? Packaging. The number one thing that I think is packaging. Karena pertama, everything is packaged with plastic. Lu beli ciki, lu beli sayuran, lu beli sabun, everything itu package-nya plastik. Plastic bottles and plastic straws.
I believe that this is a consequence of Indonesia's fast-growing beverage business sector. Penggunaan plastik dalam jumlah yang sangat banyak dan kurangnya kesadaran manusia untuk membuang sampah. Karena banyaknya penggunaan plastik sampah itu sendiri ya. The lack of awareness regarding the long-term effects of using plastic waste, and mungkin masih banyak oknum yang kurang peduli lingkungan, dan kita juga masih sulit untuk 100% meninggalkan barang sekali pakai, terutama plastik. Karena masyarakat masih menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat tidak bisa lepas dari penggunaan plastik karena plastik dianggap mudah ditemukan, mudah digunakan, dan memiliki harga yang terjangkau. Sampah plastik yang begitu melekat dengan kehidupan kita. Menurut aku karena kurangnya kesadaran masyarakat. Menurut kalian, haruskah kesadaran mengenai sampah plastik ditingkatkan? Menurut aku, kesadaran mengenai sampah plastik harus banget ditingkatkan karena tanpa kesadaran yang tinggi, sampah plastik itu pasti bakalan terus berkembang dan membanyak. Kesadaran mengenai sampah plastik itu harus ditingkatkan karena dampak negatif dari sampah plastik itu sangat berbahaya, terutama bagi alam kelautan. We need to increase public understanding and shape our perspective on the dangers of plastic waste, simultaneously empowering more people and organizations to take action. Ya, karena jika kesadaran masyarakat tidak ditingkatkan, maka akan lebih banyak orang yang akan mengalami langsung dari dampak sampah plastik tersebut. Pastinya ya harus, karena selama ini udah banyak sekali himbauan dari banyak lembaga pemerintah dan segala macam, tapi perubahan positif yang ada di masyarakat itu tidak sebanyak ekspektasi. Jadi kita harus melakukan suatu kampanye dengan strategi yang lebih baik. Harus dong, karena menurut aku masalah ini tuh bukan sesuatu yang remeh lagi. Kita harus cepat sadar dan juga cepat nentuin apa yang bakal kita lakuin untuk menanggulangi masalah ini. Tidak nanti kasihan bumi, kebanyakan sampah plastik. Di laut juga banyak sampah plastik. Kasihan manusia, tumbuhan, hewan nanti tidak bisa hidup. I think the general public should definitely know about plastic waste and how it may harm the environment. Therefore, we can reduce this possibility of plastic disrupting the environment for a cleaner and most definitely greener future. Pastinya dong melihat kondisi sampah di saat ini yang kian hari kian meningkat. Harus dan sangat perlu untuk dilakukan. Harus banget sih, kayak semua orang tuh pokoknya harus banget kayak numbuhin rasa pedulinya sama lingkungan, apalagi tentang isu plastik. Menurut saya harus, karena sampah plastik merupakan hal yang paling utama dalam masalah kebersihan dunia, serta sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat terurai kembali. Adakah program khusus di wilayah kalian yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik? Ada. Kebetulan di Bogor sendiri itu banyak sekali tempat pembelanjaan yang sudah tidak menyediakan kantong belanja, sehingga diharuskan untuk membawa kantong belanja masing-masing. Ya, kebetulan di perumahan saya ada program namanya Bank Sampah. Jadi setiap Jumat 2 minggu sekali ada tempat pengumpulan sampah plastik di dekat lapangan saya. Kemudian plastik itu dipilah-pilah oleh orang tertentu dan diproses agar kita bisa mengurangi sampah plastik. Selain pelarangan penggunaan sampah plastik sekali pakai, pemerintah DKI Jakarta juga melakukan program bank sampah yang dapat membantu mengolah plastik. Di wilayah tempat tinggal saya sendiri, sejak tahun 2019 adanya dilakukan pelatihan pengurus bank sampah tentang daur ulang sampah plastik. In Bogor specifically, there's a policy that strictly prohibits the use of plastic in supermarkets. To substitute the use of plastic bags, we use tote bags instead. Ada, khususnya di lingkungan sekolahku, SMA Strategy 1 Yogyakarta, ada program yang dinamakan dengan Jumat Bersih. Program ini diadakan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dengan cara meniadakan tempat sampah di lingkungan sekolah setiap hari Jumatnya. Tentunya ada. Pemerintah Kota Surakarta juga pada tahun 2019 juga sudah mulai mencanangkan program pembangkit listrik tenaga sampah. Namun, rendahnya investor pada pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah ini menghambat perkembangannya. Lalu ada juga denda untuk perusahaan-perusahaan ataupun usaha-usaha yang membuang sampah di bantaran sungai ataupun di sungainya itu sendiri. Apakah kalian pernah mendengar tentang zero waste of living? Mampukah kalian menerapkan lifestyle seperti itu? Pernah, untuk sekarang masih dalam tahap berusaha menerapkan zero waste of living dalam kehidupan sehari-hari walaupun belum 100%.
Ya, saya pernah dengar itu zero waste living merupakan gaya hidup yang menghasilkan sampah sesedikit mungkin. Saya sebagai manusia ya harusnya mampu karena untuk mengurangi sampah plastik dan lain-lain juga. Contohnya saya menahan diri jika ada barang baru, saya coba menggunakan barang bekas. Terus kalau belanja bawa tas sendiri, jangan beli plastik di sana. Terus sekarang kalau misalnya ngerjain PR atau apa gitu, saya pakai kertas bekas. Kalau misalnya lagi ngitung-ngitung itu pakai kertas bekas, jangan pakai kertas baru. Pernah. Terus karena zero waste of living ini adalah sebuah proses tentang meminimalisir penggunaan plastik di sekitar kita, juga ada banyak banget cara yang bisa dilakuin. Jadi aku rasa aku bisa. Sudah, dan saya rasa saya mampu menerapkan lifestyle tersebut. Sebagai OSIS, apa yang dapat kalian lakukan untuk mengurangi masalah ini? OSIS SMA Negeri 1 Bogor, kami memiliki jabatan yang bernama Bedah atau Kebersihan dan Keindahan yang bergerak pada bidang kebersihan, keindahan, dan kekeluargaan. Bedah ini mengajak semua warga Semansa dan tentunya semua orang untuk lebih paham mengenai kebersihan lingkungan, keindahan lingkungan dengan proker-proker yang akan dijalankan oleh Bedah. Sebagai OSIS, kita bisa mengurangi sampah plastik dengan membuat event-event. Kreasi menggunakan limbah sampah plastik. Jadi kita melombakan sampah ini, jadi para teman-teman pun bisa ikut sadar bahwa sampah itu enggak sekedar sampah tapi memiliki nilai ekonomis juga. Sebagai OSIS, kita harus melakukan upaya kampanye tentang pembuang sampah pada tempatnya, khususnya untuk sampah plastik. Sebagai OSIS, saya mencoba untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, terutama saat mengadakan event OSIS. Aku sebagai OSIS, untuk mengurangi sampah plastik, aku sendiri membuat program denda. Ya, bagi siapapun yang buang sampah sembarangan, satu sampah denda 2.000. Itu resikonya. Pesan untuk teman-teman kalian yang menonton video ini. Jangan lupa jaga lingkungan ya. Mulailah dengan hal-hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya dan membawa tote bag dari rumah saat hendak berbelanja keluar. Pesan buat teman-teman, kalau bisa rasa peduli ke buminya ditingkatin lagi ya, karena kalau misalnya bukan kita yang jaga bumi, siapa lagi? Ya, pesan saya untuk teman-teman semua ya, jangan banyak-banyak menggunakan plastik ya, bahaya. Kasihan nanti anak cucumu, terus itu siapa, hewan-hewan yang ada di laut, yang ada di darat, sapi, kerbau, penyu, nanti kasihan ya, camkan itu ya. Mari kita buat perubahan dari diri kita walaupun sekecil mungkin, demi Indonesia maju tanpa polusi sampah. Kesan-pesan mengikuti Sigma Collab. Kesannya ya, Sigma Collab ini sangat menarik dan juga inovatif, yang dimana acara ini mengumpulkan para anggota OSIS dari berbagai macam sekolah untuk berdiskusi menyelesaikan masalah sampah plastik yang ada di Indonesia. Pesannya ya, semoga acara ini bisa semakin berkembang dan juga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Untuk kegiatan Sigma Collab ini sih kegiatannya seru ya. Panitianya juga interaktif sama pesertanya, jadi ya nggak tegang-tegang banget. Senang karena menambah banyak informasi, belajar untuk berdiskusi, menambah pengalaman dan wawasan. Seru banget dan bisa ketemu dengan banyak teman dari berbagai macam daerah dan berbagi tentang program-program di sekolah kami yang dapat membantu lingkungan sekitar. Kesannya seru yang pertama, yang kedua itu menambah wawasan ya, karena bisa kenal sama universitas lain dari sekolah di Nusantara ya, dari Aceh ada, dari Ciawi ada, dari Jawa Timur juga ada, dimana kita bisa bertukar pikiran dan diskusi, mencari solusi untuk menghadapi masalah polusi sampah ini, dan juga yang terakhir menambah relasi dan juga pengalaman seperti itu. Banget, seluruh teman-teman dan panitianya keren banget. Thank you Sigma Collab. Bikin sama OSIS Madani ini keren banget, susunan acaranya seru dan menyenangkan, dan banyak banget hal positif yang bisa kita ambil dari event ini. Pesan dari saya, sukses terus ya ke depannya. Semoga seluruh sekolah di Indonesia dapat mengedukasi siswanya untuk terus menjaga lingkungan demi kesehatan bumi kita. Sigma Collab really is a great platform to educate the general public about plastic waste. Saya senang bertemu teman-teman baru dan juga semangat terus untuk Sigma Collab dan lanjutkan collab ini untuk meningkatkan kesadaran sekitar. Kegiatan Sigma Collab ini sih kegiatannya seru ya. Panitianya juga interaktif sama pesertanya, jadi ya nggak tegang-tegang banget. Kesan-pesan saya mengikuti Sigma Collab ini, saya merasa senang bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai sekolah dan mendiskusikan tentang isu lingkungan terutama di sampah plastik.
Saya harap kegiatan ini bisa terus dilaksanakan sehingga menimbulkan kesadaran tentang peduli lingkungan, terutama pada pelajar-pelajar Indonesia. Ini tuh keren banget, seru banget, dan juga mengedukasi banget. Setelah ngikut Sigma Collab ini lebih banyak dapat pengetahuan sih, sama juga pengalaman dan bisa seru-seruan gitu sama yang sekolah lain, apalagi sekolah di luar kota. Terus bisa dapat banyak temen. This event has given me the opportunity to expand my social circle, increase my knowledge, and also in just making new memories. Itu asik-asik, apalagi menurut aku yang paling memorable itu pas ada panitia gitu atau mungkin peserta, dia nyanyi ke satu roomnya itu, dan itu benar-benar mood booster buat aku sih. Ya, intinya it was more fun than I expected. Pesannya mudah-mudahan acara Sigma tahun depan akan sukses atau mungkin lebih sukses dari tahun ini. Saya menjadi pribadi yang lebih percaya diri depan orang-orang. Dan saya juga dapat memupuk pengetahuan saya tentang kesehatan bumi dan cara apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bumi. This was an amazing opportunity given to me where I got to discuss the plastic waste issue in the world with other schools in Indonesia, even during a pandemic. I enjoyed the event, learn new things, and got laugh out. Sangat senang karena saya mendapatkan teman baru dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, dan saya dapat berpikiran luas tentang kebersihan dunia, terutama dalam pembatasan dan penggunaan sampah plastik di dunia yang dapat merusak ekosistem dunia. Ini adalah program yang keren, terus semangat, terus berinovasi, kembangkan terus kepedulian terhadap lingkungan. Saya yakin Sigma Collab terus bisa maju. Asik, mantap, jos. Si Sigma Collab dengan acara Sigma ini, saya bisa menyalurkan ide-ide yang pernah saya pikirkan untuk menanggulangi sampah-sampah ini. Terima kasih. We need your help to make a change. 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 Paling lucu di pagi hari, Desta, Gina, Kenny. Dengerin DGITM sekarang. Julio, Ilham, Hani. Nah, temen yang cocok nemenin di sore hari. Penyiar buronan KPI, Night Shift, musik banget. Karena semuanya makin seru di Prambors.